Panen kedua. Sore ini tidak ukuran. Gili-gili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering apung, Mbak. Halo, apa kabar semuanya? Salam koi lover. Jumpa kembali dengan channel Mata Koi. Pada kali ini saya bersama dengan The Gang Koi 99 Farm panen di lahan kolam tanah milik Pak Suyit dari Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Jember. Nah, untuk jenis ikan koi yang dipanen pada hari Minggu 2 Januari 2022 mengawali tahun baru, panen pertama di tahun 2022 untuk Pak Suyit dan farm yang dikerjasamakan. Kali ini ada beberapa jenis ikan koi, yakni yang pertama adalah jenis susui. Untuk teman-teman yang baru mengenali ikan jenis susui, ini yang pertama ikan koi yang jenisnya itu doitsu. Doitsu ya dikenal tanpa sisik begitu ya, jadi mulus seperti ikan lele. Jadi secara fisik itu kalau disentuh itu seperti halus gitu, halus. Jadi diraba itu halus. Nah, ikan susui itu termasuk, kalau di jenis ikan koi mungkin yang sangat dicari, terutama untuk melengkapi jenis ikan koi yang ada di kolam penghobi gitu. Jadi kalau ada jenis kohaku, sanke, soa, terus zero, itu sepertinya umum begitu. Jadi rata-rata teman penghobi punya jenis itu. Tapi untuk jenis susui biasanya sebagai tambahan dan merupakan salah satu jenis koi yang punya daya tarik gitu. Jadi yang pertama dia ada menarik karena di punggungnya itu ada ring hitam gitu, ring hitam yang teratur dari pangkal kepala sampai ujung ekornya itu. Ini ada ringnya hitam gitu, kemudian berbaris secara teratur. Nah, kemudian untuk kulit tengahnya itu biasanya dipilih yang hijau, warna kehijauan, kebiruan atau kehijauan, biru ya, ini tampak seperti biru begitu. Sedang untuk bagian muka dan bagian samping itu ada warna garis merah ya. Jadi kalau di posisi di muka itu kayak bermasker gitu. Jadi bagian atasnya itu bersih ya, diutamakan bersih bagian kepalanya. Terus kemudian bagian bawahnya atau pipi itu warna merah dan itu bergaris sampai ke belakang begitu. Nah, ini salah satu ciri-ciri susui yang baik ya. Di samping tentunya juga body atau bagian tubuh yang ideal atau bagus gitu. Nah, untuk panen pada kali ini Pak Suyit dan mitra dan farm ini menggunakan serok segitiga gitu ya. Jadi segitiga yang terbuat dari bambu. Serok seperti ini sering digunakan oleh teman-teman petani koi karena untuk panen lebih mudah begitu. Jadi posisi yang datar di bagian bawahnya itu akan memudahkan untuk mengambil ikan. Jadi dalam posisi ikan itu masih ada airnya sedikit, kemudian diserok dengan serok segitiga yang terbuat dari bambu tersebut. Nah, selain ikan jenis koi susui, pada panen kali ini juga ada jenis lain, yakni ada jenis kohaku ya. Jenis kohaku itu yang badannya putih, terus kemudian ada warna merah teplok-teplok atau ceplok-ceplok.
Kemudian ada Sanke. Sanke itu sebenarnya juga mirip dengan Kohaku, hanya bedanya ada warna hitamnya. Jadi secara umum secara fisik itu warna putih, akan tetapi ada warna ceplok-ceplok, warna hitam dan merah. Nah, Sanke yang bagus ya, itu warna hitamnya tidak di kepala, atau tidak di mulut, atau tidak di pipi, tapi di pangkal ekor ke bawah begitu. Nah, ini ada standar atau ada pola-pola tertentu yang bagus, termasuk dengan Kohaku tadi. Kohaku yang bagus bagaimana, jadi warnanya atau patternnya bagaimana, itu biasanya dipilih yang ada step 3, ada step 4. Kemudian warnanya itu kalau putihnya itu ya putih tebal, orang bilang boleh dikatakan kayak putih salju, atau merahnya merah pekat, atau kalau boleh dibilang ada yang menyebut merah darah begitu. Tapi polanya juga harus menarik untuk dilihat, mulai dari ujung kepala sampai ujung ekornya begitu. Jadi kalau semakin indah ya dilihat, maka koi tersebut masuk grade yang semakin bagus. Nah, koi-koi yang dipanen ini seperti biasa, setelah dikumpulkan ya, ini terus kemudian di grade berdasarkan ukuran, terus kemudian juga berdasarkan kriteria pola atau pattern atau keindahan dari warna kulit itu sendiri. Nah, kenapa dalam panen ini berbeda-beda? Ya karena ini adalah dari berbagai pijahan gitu. Ada pijahan dari Showa, ada pijahan dari Kohaku Sanke, dan ada pijahan dari Susui begitu. Digabung jadi satu. Orang bilang kalau di bagian pembesaran ya, ini adalah ikan-ikan yang sebelumnya sudah disortir bagus, tinggal dibesarkan nanti untuk dalam size tertentu dipanen dan untuk dijual kembali. Nah, yang terakhir ini adalah posisi saat ikan ada di markas farm. Jadi di sini ikan tidak langsung dijual. Ada yang langsung dijual, biasanya itu borongan ke penjual. Jadi penjual tertarik membeli ikan dari sawah, umumnya satu, mereka akan mendapatkan harga spesial atau harga khusus yang lebih murah dibanding dengan waktu ikan setelah karantina. Nah, ini kalau dari pedagang. Kalau penghobi, rata-rata itu ikan dibeli setelah karantina. Jadi kalau di tempat ini karantinanya dengan menggunakan kolam terpal. Kolam terpal seperti ini mudah untuk diaplikasikan, baik untuk dripping ya, ganti air, membuang air lama, ganti air baru, kemudian juga pengobatan bila diperlukan. Nah, yang ada di dalam bak ini itu adalah untuk membersihkan kotoran dari sawah dengan mengalirkan air dari pompa atau dari selang ini, seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.